Saya akan melakukan pendalaman tentang satu hal, mohon diperhatikan supaya ketika mendengar pendapat yang macam-macam lagi, panjenengan tidak bingung, panjenengan tidak kalau Jawa poyang-paying itu. Pokoknya tidak bingung. Tentang bahwa berkirim doa itu boleh. Kita yang mengamal, pahalanya, fadilahnya kita niatkan untuk bapak, ibu, adik, sanak famili itu boleh. Di Jawa disebut dengan kirim doa atau hadiah doa. Para jamaah rahimakumullah, sejatinya kalau sama-sama berpikir tidak nuruti nafsu, hal itu tidak perlu terjadi perbedaan pendapat. Karena yang setuju atau tidak, yang menentang atau tidak, sejatinya sama-sama melakukan hal itu. Orang berdoa untuk dirinya, juga berdoa untuk orang lain itu biasa. Dari golongan apapun. Contoh satu, tentang membayar zakat. Di NU ada zakat fitrah, di Muhammadiyah ada zakat fitrah, di PKS tentu juga ada zakat fitrah, di LDII ada zakat fitrah. Golongan yang kami sebut itu mungkin dalam berstatement beda, dalam berpendapat beda, tapi dalam beramal sama. Saya orang NU, ketika zakat fitrah, saya menakar beras. Pertama saya niatkan untuk diri saya, dalam hati, 2,5 kilo atau 3 kilo, saya niat keluarkan zakat fitrah atas nama saya, fardhu lillahi ta'ala. Habis itu nakar lagi kan? Halo, ini ngelamun apa mengikuti ini? Nakar beras lagi kan? Diniatkan, saya niat keluarkan zakat fitrah atas nama istri saya. Ya apa enggak? Nakar zakat lagi, saya niat keluarkan zakat fitrah atas nama anak saya, si Fulan yang masih umur 2 minggu itu. Nah, kami NU seperti itu. Dan kami yakin di luar NU, zakat fitrahnya juga seperti itu. Enggak ada aliran apapun yang zakat fitrah, bayi masih umur 2 minggu ini, kamu zakat sendiri, amal sendiri, enggak ada. Mesti yang menzakati orang tuanya, di atas namakan anaknya. Itu namanya orang beramal diniatkan untuk orang lain. Paham? Paham apa belum? Nah, makanya sebetulnya ketika ada yang ceramah, amal sendiri-sendiri, doa sendiri-sendiri, pahala sendiri-sendiri, itu enggak bisa dimutlakkan. Nyatanya ketika zakat fitrah pun, si bapak yang ceramah kayak begitu itu, dia juga menzakati istrinya, menzakati anaknya. Dan itu dia beramal tidak untuk dirinya, tapi untuk anak dan istrinya. Satu poin, paham? Paham ya? Yang kedua, kenyataan. Kalau panjenengan lagi haji atau umroh, di sana banyak
menawarkan jasa haji badal. Siapa yang ingin menghajikan bapaknya, barangkali mati belum sempat haji. Siapa yang ingin menghajikan ibunya, mbahnya, biayanya kan sekitar 10 juta itu. Ya, itu mahasiswa-mahasiswa yang menawarkan jasa itu, tidak semuanya mahasiswa NU tentu. Bahkan kebanyakan mahasiswa yang kuliah di Saudi, itu maaf-maaf berpaham agak salafi, agak wahabi. Toh mereka tanpa canggung menawarkan haji badal. Pengguna jasa itu tidak hanya NU yang terbiasa berceramah, boleh beramal untuk dirinya, juga boleh beramal untuk orang lain. Si pengguna jasanya itu juga orang di luar NU, yang kadang ketika ceramah, amal dewe-dewe, ganjaran dewe-dewe, apa tadi? Doa dewe-dewe. Tapi ternyata ditawari haji badal, mereka mau juga. Berapa mas? 10.000. Ya ini tak niatkan haji untuk bapak saya fulan. Nanti si mahasiswa ini dia haji, niatnya bukan untuk dirinya. Labbaik Allahumma hajjan an fulan. Saya niat penuhi panggilanmu ya Allah untuk menghajikan si fulan bapaknya itu tadi. Nah, fenomena seperti itu rata di kalangan jamaah haji. Enggak peduli golongan yang terbiasa kirim doa, maupun golongan yang ketika di Indonesia melarang kirim doa, melarang beramal untuk orang lain. Tapi ternyata ketika haji, dia mau bayar 10 juta, niat bukan haji untuk dirinya, tapi haji untuk orang lain, bapaknya, ibunya. Paham ya? Jadi sebetulnya hal-hal seperti ini sudah bukan saatnya untuk dipakai nyerang-nyerang, itu sesat, itu salah. Wong sama-sama ngelakoni kok sesat ini bagaimana? Apa sih sama-sama ngelakoni itu? Yang pro maupun yang kontra ternyata sama-sama mengamalkannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Contoh lagi nih, di NU itu biasanya kalau ada orang mati, dia mengadakan sedekahan, berkati lo, genduren, terus Pak Mudin atau Kiai atau Ustadz berdoanya, taqabbal wa ausil hadiyatan wasilah ila fulan. Memang itu diekrarkan, diniatkan, untuk si fulan almarhum ganjarannya itu. Di luar NU yang mungkin nggak ada tradisi selamatan genduren itu kan begitu ada orang mati banyak tetangga nyumbang beras, ya apa enggak? Banyak tetangga nyumbang gula, apalagi itu mie, terus apa? Kopi, gula. Apalagi sini? Telur, minyak. Bagi keluarga yang mungkin ikut organisasi, yang nggak terbiasa gendurenan, selamatan, itu mau dijual kan nggak pantas juga kan sumbangan tetangga itu. Setahu saya di Malang, organisasi seperti itu menyerahkan barang-barang itu ke panti yatim. Paham? Jangan juga diniatkan ini fadilahnya untuk almarhum, untuk almarhumah, sama sebetulnya. Niat ganjarannya untuk almarhum. Hanya satunya pakai berkat, satunya praktis langsung sembako serahkan ke panti yatim. Jadi dalam hal praktek sebetulnya banyak kesamaan. Lanjut nih. Lalu kebiasaan ikrar ketika pemberangkatan jenazah. Kalau di Jawa sama saja, mau NU mau Muhammadiyah,
itu ustadznya mengikrarkan barangkali almarhum punya salah, mohon dimaafkan. Ya apa enggak? Kalau punya tanggungan hutang sekiranya sedikit, mohon kalau sedikit ya, mohon diikhlaskan. Kalau banyak dan ingin kembali, ingin nagih, mohon berhubungan dengan kami, anaknya ahli waris. Siapa yang ngutang? Mayit. Yang ngelunasin siapa? Anaknya. Dan itu anaknya niat melunasi bukan untuk dirinya, untuk almarhum. Itu berlaku baik di NU yang terbiasa berceramah boleh mendoakan orang mati, juga berlaku di kalangan golongan yang ketika ceramah amal sendiri-sendiri, pahala sendiri-sendiri, enggak bisa untuk orang lain. Tapi nyatanya juga melunasi hutangnya almarhum. Paham ya? Ini nah enak kalau begini. Kami lanjut. Lalu sholat jenazah. Sholat jenazah itu di NU yang ceramahnya boleh mendoakan orang mati, atau di kalangan orang yang mendoakan orang mati nggak nyampe. Namanya sholat jenazah itu dilakukan oleh golongan apapun, meskipun pendapatnya beda-beda, tapi sholat jenazahnya ya sama. Kalau di Jawa nggak ada orang niat sholat jenazah itu sholat untuk dirinya. Mesti niatnya kalau dibahasakan terjemah, aku sholat ini untuk si mayit. Kalau di bahasa Arab kan usolli ala hadzal mayit. Saya sholat untuk si mayit ini, bukan untuk saya. Yang ngelakuin siapa? Kita yang hidup kan? Niat untuk dirinya kah? Bukan, untuk si. Andai dia niat untuk dirinya, mayitnya hidup, diprotes aman. Kurang ajar kon. Nyolati mayit untuk awak dhewe. Sama. Di mana-mana ada yang namanya beramal diniatkan untuk orang lain. Ya, tinggal sekarang bagaimana kita seragam satu barisan, menjaga lisan, jaga ucap biar tidak terjadi fitnah, biar tidak terjadi perpecahan. Wong sama-sama mengamalkan, mbok yo nggak usah ceramah yang beda, apalagi nyerang-nyerang, apalagi menyesat-nyesatkan, apalagi membid'ah-bid'ahkan, nggak taunya juga mengerjakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sama misalnya hal lain nih, di masjid-masjid yang NU kalau di Jawa itu untuk mempersilahkan khotib naik mimbar pakai kalimat ansitu wasma'u ati'u, ya pakai begitu ya. Nah, ada beberapa kelompok yang menganggap itu bid'ah, nggak perlu. Tapi sebagai gantinya juga membuat pengumuman, saudara-saudara para jamaah, saat khutbah disampaikan, mohon tenang, dengarkan, perhatikan. Ingat sabda Rasulullah, bla bla bla. Anak-anak di belakang jangan rame, HP mohon dimatikan. Bapak khotib yang bertugas karena waktu sudah masuk silakan naik. Itu sebetulnya kan ya terjemahan dari ansitu was. Seterusnya itu tadi. Kita itu kadang lucu. Ceramah beda dengan yang lain itu dipakai menyerang kelompok lain. Setelah itu dia melakukan juga. Meskipun ini yang diserang pakai bahasa Arab, yang menyerang melakukannya pakai bahasa Indonesia. Terus apa bedanya? Ya, ayo, mungkin beda organisasi, tapi karena sebetulnya dalam banyak hal kita melakukan hal yang sama, nggak terasa.
Marilah kita samakan antara ucap dan sikap, ucap dan perilaku. Ben enggak diguyu. Apa ben enggak diguyu itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita sholat mayit, kembali ke sholat mayit. Doa takbir ketiga mesti mendoakan si mayit, bukan mendoakan dirinya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Setelah takbir keempat itu ada doa, yang doa itu kalau enggak hati-hati membaca itu ternyata justru bertentangan dengan ucapannya sendiri. Apa kalimat setelah takbir keempat? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana walahu. La tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan kau halangi dari kami ajrahu, pahala untuk si mayit ini. Lesannya berdoa, pahala ini jangan kau halangi, jangan kau cegah. Apa maksudnya jangan kau halangi, jangan kau cegah? Sampaikan dia, kan begitu. Allahumma la tahrimna ajrahu. Tapi habis itu si Ustadz ceramah, saudara-saudara, nggak perlu mendoakan orang mati, nggak bakal nyampe, putus. Lah tadi baru saja berdoa, la tahrimna ajrahu. Habis terus ceramahnya begitu, kan kadang orang itu aneh-aneh. Untung yang diceramai orang nggak ngerti, jadi diamnya. Kalau yang diceramai kiai itu jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Lalu dalam tahiyat akhir juga tahiyat awal mesti ada kalimat doa mendoakan orang lain. Tidak bisa tidak. Kalau enggak sholatmu enggak sah juga. Wong tahiyat itu rukun sholat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Saya ulangi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam untuk kami ya Allah, juga untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Itu mendoakan siapa itu? Ya mendoakan dirinya, ya mendoakan orang lain. Lah terus ceramah ndonga dhewe-dhewe itu kan ya aneh. Lanjut mboten iki. Terus kadang orang itu menentang-nentang bersolawat pakai sayyidina. Tapi diam-diam dia juga lupa tanpa sadar menggunakan kalimat sayyidina dengan versi lain. Sayyidina itu maknanya orang yang sangat kita muliakan, orang yang kita junjung tinggi. Bahasa terjemah enaknya junjungan kita itu sayyidina. Lah kalimat junjungan kita itu terjemahan dari sayyidina. Kadang orang ceramah sholawat langsung aja, Allahumma sholli ala Muhammad, nggak pakai sayyidina. Pas dia mengawali sambutan, semoga sholawat salam terlimpah kepada junjungan kita. Lupa dia kalau junjungan itu terjemahan dari sayyidina. Habis itu melarang-larang sayyidina. Baru saja melafatkan sayyidina versi Indonesia. Setelah itu ceramah melarang-larang sayyidina. Mohon-mohon yang belum alim jangan ceramah di depan kiai. Daripada ketahuan bahlulnya gitu loh. Paham apa enggak? Nah, pokoknya pikiran zaman encer, hatinya bening, enggak ada dendam, enggak ada emosi, enggak ada sentimen golongan, enggak ada fanatisme berlebihan, insya Allah menerima. Wong yang kita sampaikan realistis. Ya, barang yang real ada di tengah-tengah masyarakat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menurut Al-Quran, ini pahala yang dicatat buat kita itu bukan hanya apa yang kita amalkan, tapi
apa-apa yang diamalkan anak-anak, murid-murid yang mana kamu berjasa mengajari mereka, itu juga entah berapa persen kita nggak tahu, itu juga sebagian dimasukkan dalam catatan kita, orang tuanya maupun gurunya. Mana ini surat Yasin itu, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Saya ulangi, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis, kami catat apa yang telah mereka kerjakan, berarti memang dikerjakan oleh mereka, dicatat Allah. Wa asarahum, kami catat pula apa saja yang menjadi asar, jejak peninggalan mereka. Nyun sewu, hari ini Nabi Ibrahim masih dapat tambahan pahala dari membangun Ka'bah. Karena Ka'bah itu tinggalannya Nabi Ibrahim dan saat ini dipakai tawaf. Sunan Ampel hari ini dapat pahala, meskipun sudah enggak beramal Sunan Ampel, karena punya tinggalan Masjid Ampel yang hari ini dipakai sholat berjamaah. Saman memondokkan anak, saman kerja biaya anak mondok sampai alim hafid Quran. Setiap kali si anak itu baca Quran, bapaknya mesti dapat, karena itu tinggalan sampean anak alim-alim itu. Dan itu nggak bisa dipungkiri, nggak bisa ditentang, itu Quran. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami catat segala sesuatu qaddamu yang mereka lakukan, wa asarahum, kami catat pula peninggalan-peninggalan mereka. Mungkin bangunan, mungkin murid santri yang alim-alim mengamalkan, mungkin anak cucu hasil dia mendidik mereka. Paham nggih? Hadirin rahmakumullah. Lalu nanti di hari kiamat, saya sampean nggak tahu amal kita nanti diterima apa enggak, kita nggak tahu. Andai apes, apa apes itu? Sial ya. Andai lagi apes sial, marzuki amalmu ditolak. Udah saya susah menepi begini, tahu-tahu didatangi, dihampiri Rasulullah, ngapain marzuki kamu kesini? Ngapunten Rasulullah, amal kami ditolak. Dah, ayo bareng saya masuk surga dengan syafaatku. Kan bisa? Wong Nabi memang musyafa', diberi hak memberi syafaat. Itu kalau kami yang diajak seneng, nggih derek, udah langsung. Khawatir saya ada ustadz atau golongan yang begitu yakin hanya amalnya sendiri saja, nggak akan mendapat dari amal orang lain. Diajak Kanjeng Nabi, ayo masuk surga dengan syafaatku sudah. Kalau dengan amalmu nggak bisa karena kurang khusyuk, ayo masuk surga dengan syafaat saya. Nanya dia, Nabi nanya, syafaatmu itu amal saya apa bukan? Ya bukanlah, syafaatku ya syafaatku, bukan amalmu. Terus dia yang bersangkutan bilang, maaf Nabi, kami terlanjur yakin orang nggak akan bisa mendapat kecuali dari amalnya sendiri. Maaf, aku menolak syafaatmu. Kan bodoh banget orang. Halo. Pada akhirnya kan dia tetap mau kan disyafaati Nabi. Dan ketika dia mau karena ingin masuk surga, saat itu dia menyatakan terima jasa amal orang lain. Apa? Syafaatnya Rasulullah. Makanya jangan kenceng-kenceng ceramah amal dewe-dewe, ojo kenceng-kenceng, nanti toh butuh syafaatnya Rasulullah. Mulai paham belum ini? Halo. Kalau nggak paham sama jadi Wahabi nanti. Kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian misalnya dia menolak syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang langsung turun tangan, kenapa kamu nggak masuk surga? Amal kami ditolak ya Allah. Dah, dengan rahmatku, dengan kasih sayangku, silahkan masuk
surga. Udkhulil jannah birahmati. Masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Nanya lagi, ya Allah, boleh nanya? Boleh. Rahmatmu itu amal saya apa bukan? Gimana? Rahmat Allah itu amal saya apa bukan? Ya bukanlah. Lalu dia menolak, ya Allah, kami terlanjur yakin orang hanya bisa mendapat manfaat dari amalnya sendiri saja. Karena rahmatmu bukan amal saya, kami nggak mau. Itu bertentangan dengan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Gusti Allah didalili, Mas. Nah, kayak begini. Padahal ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a itu bukan tentang tidak boleh mendoakan orang lain atau tidak sampai mendoakan orang lain, bukan tentang itu. Hanya beberapa Quran terjemah memang salah menterjemah. Wa alaisa li itu maknanya untuk, bagi atau milik. Kalau digandeng dengan laisa, wa alaisa li, tidak ada hak bagi, tidak ada hak bagi seseorang illa ma sa'a, kecuali sesuatu. Sa'a itu fi'il madhi, pas, maknanya telah. Berarti nerjemahnya gimana? Tidak ada hak pahala bagi manusia kecuali sesuatu yang telah dia kerjakan. Apa maksudnya? Marzuki, kamu pandai ceramah, kalau nyatanya kamu nggak melakukannya, ya jangan dapat pahala. Orang dapat pahala itu kalau dia sudah mengamalkannya. Nah, ayat ini tentang kamu nggak berhak mendapat pahala kecuali kamu sudah mengamalkannya. Kalau kepingin dapat pahala, amal loh, gitu loh. Ayat ini seperti ini, bukan tentang larangan mendoakan orang lain. Perkara saya misalnya karena belum beramal, lalu nggak berhak mendapat pahala. Allah berhak, Nabi juga diberi hak. Marzuki, kamu belum melakukan begini-begini, kamu nggak berhak mendapat ini. Ya, dah. Meskipun kamu nggak berhak mendapat itu, dengan syafaatku, silahkan Anda masuk surga. Meskipun belum rapid, wong masuk pelabuhan di Baringga Kapolres, silahkan masuk perahu, gitu loh. Halo? Ya haknya Kapolres toh. Ngerti apa enggak? Syaratnya orang masuk istana harus begini. Dulu ketika Kiai Hasyim Muzadi Malang jadi Wantimpres, sesekali kan diundang istana rapat, tapi dia itu butuh orang yang ini apa? Mijet. Kalau nggak dipijit nggak kuat. Bawalah dia tukang pijet ini, nggak prosedural belas, sudah nggak memenuhi syarat. Halo, sampai di sana dicegat sama pas pampres, ini nggak bisa, ini nggak ada undangan, kalau ini nggak boleh kami nggak rapat. Apa jadinya? Udahlah Kiai, nggak apa-apa kan, begitu ya, mirip-mirip begitulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis Bukhari Muslim, majelis zikir ini kepada mereka di hadapan malaikat, Allah nyatakan semua yang hadir dalam majelis zikir diampuni dosanya. Itu hadis Bukhari Muslim. Lalu ada malaikat yang nanya, wahai ya Allah, ada si fulan, dia tidak tercatat, tidak termasuk anggota majelis zikir itu. Datang juga nggak ikut zikir, datang ngantuk, udah itu aja. Ketika rawon keluar ikut makan, gitu aja. Apa pantas dapat ampunan juga? Apa kata Allah? Walahu ghafartu, dia juga saya ampuni. Dia dapat ampunan karena zikirnya orang lain, apa karena zikirnya dia? Halo? Zikirnya orang lain kan? Bukan zikirnya dia, wong dia nggak baca kok. Saman bacalah di Riyadhus Shalihin itu.
Itu datang tok, duduk nggak apa-apain. Kak Allah bilang tetap saya ampuni. Banyak sekali. Saya dosen UIN Malang. Ketika ambil gaji karena pakai kredit sembarang barang, kredit kulkas, kredit apa-apa, tinggal 1 juta. Ketahuan sama Pak Rektor, kasihan Pak. Dari mana Ustaz? Ngambil gaji berapa? Lah kok didik, mekor 1 juta. Hak saya kan itu kan sudah. Ya. Tahu-tahu Pak Rektor memberi yang di luar hak saya. Hak pribadinya Pak Rektor, dah ini Marzuki, ini duit saya ini 5 juta, tak berikan. Boleh diterima apa enggak? Boleh diterima apa enggak? Ya boleh. Yang enggak boleh itu enggak beramal menuntut. Enggak bekerja minta, itu enggak boleh. Perkara kita belum bekerja enggak minta, tahu-tahu dikasih, ya masuk enggak boleh. Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikut ini fatwa dari salah satu ulama salafi wahabi terkenal juga tentang tahlilan itu. Namanya Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Dalam kitab Ar-Rasail As-Salafiyah, namanya juga Salafi. Nama kitabnya juga Ar-Rasail As-Salafiyah. Kesimpulan saya itu, Wahabi sekalipun asalkan ilmunya cukup alim, itu akhirnya sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tetap aneh-aneh itu memang yang belum, saya tak ulangi lagi. Yang alim-alim itu ternyata sama dengan yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah yang aneh-aneh menentang itu memang lo nggak bisa ngelanjutin namanya gitu. Tak baca. Al-'adatul jariyatu fi ba'dil buldan minal ijtima' fil masjid litilawatil Qur'an 'alal amwat wa kadzalika fil buyut wa sairil ijtima'at allati lam tarid fi syari'ah la syak idza kanat khaliyatan an ma'siyatin salimatan minal munkarat fahiya jaizatun la siyama idza kana li tahsili ta'atin katilawah wa nahwiha wa la yakdahu fi dzalika kaunu tilka tilawah maj'ulatan lil mayyit faqad warada jinsu tilawah minal jama'atil mujtami'in kama fi hadis iqra'u yasin ala mautakum wa huwa haditsun sahih. Tradisi yang berlaku di beberapa negara Islam, akompol de masjid, akompol de compok, ngerti zaman? Kumpul-kumpul di masjid, kumpul-kumpul di rumah, mereka baca doa, baca Quran alal amwat, diniatkan untuk yang sudah mati. Jelas kumpulan-kumpulan itu boleh, meskipun mungkin tradisi itu belum ada di dalam syariat. Ini tokoh Wahabi mas mengatakan kumpul-kumpul baca Quran, mendoakan orang mati itu boleh. La siyama idza kana li tahsili ta'ah. Terlebih kalau kumpul-kumpul itu dalam rangka melakukan ketaatan kebaikan. Katilawah seperti baca Quran, walayakdah dan nevermind, la bakso wala soto, nggak apa-apa kalau bacaan-bacaan Quran dan yang lain-lain itu dihadiahkan kepada orang yang sudah mati, karena memang ada sabda Nabi tentang baca Quran diniatkan untuk orang mati. Lalu dia mengutip hadis, bacalah oleh kamu surat Yasin untuk orang-orang yang sudah mati di antara kamu, wa huwa haditsun sahih. Ini tokoh Wahabi Asy-Syaukani menilai hadis perintah baca Yasin untuk orang mati itu hadis sahih. Paham? Kami lanjut. Faqad kana sahabatur rasyidun, ini dalil juga tentang kumpul-kumpul boleh.
Dari dulu sahabat itu yajtami'una fi buyutihim, kumpul-kumpul di rumah, wa fi masajidihim, juga di masjid, wa bainahum nabiyuhum, toh ada nabi melihat mereka, mendengar mereka, mengetahui apa yang mereka lakukan. Itu loh nabi nggak kakean. Melihat sahabat ngelakuin begitu-begitu, nabi nggak kakean. Cocot. Halo, nggak kakean komentar, nggak usil, nggak enggak. Udah pokoknya. Yatanashadunal ash'ar. Sahabat kumpul itu apa yang mereka lakukan? Mereka bergantian melantunkan syair-syair. Dan sampai sekarang tradisi itu ada, mau di Arab di sini kumpul gantian membaca syair, mau syair burda, mau syair apa. Dari dulu ya begitu, sahabat biasa kumpul bergantian melantunkan syair. Wa yatadzakarunal akhbar, bergantian saling bertukar kabar, bertukar informasi. Wa yakulun wa yasrabun, habis itu mereka makan-makan, minum-minum. Ini full sunnah Rasul, baca-bacanya sunnah Rasul, kumpul-kumpulnya sunnah Rasul, mendoakan untuk orang mati juga sunnah Rasul, ilmunya, kultumnya juga sunnah Rasul. Hanya malam ini sunnah Rasul minus. Kalau dulu sunnah Rasul jangkep 100%, habis acara wayak kulun wasorobun, ada acara makan-makan, minum-minum. Rupa-rupanya malam ini takmir ingin sunnah Rasul 50%. Ya serobdok. Dan sampai sekarang masyarakat melakukan itu, ya berakhir dengan makan-makan, minum-minum. Kayak itu sekedar tradisi. Tapi ternyata sejak zaman Nabi ya begitu. Anda yang bercerita itu Ustadz NU, kamu boleh nggak percaya. Tapi yang cerita ini tokoh Salafi, tokoh Wahabi. Lah kalau orang dengan ulama Ahlussunnah nggak percaya, dengan ulama Wahabi pun nggak percaya, terus maunya percaya pada kok rewel. Halo, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjut. Hadis Bukhari nomor 2563. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, afayan fa'uha in tasaddaqtu anha. Wahai Rasulullah, ibu saya telah wafat. Apa ada manfaatnya buat ibu? Apa ada pahala buat ibu kalau kami anak-anak mengadakan sedekah? Sedekahan itu kalau Jawa menyebutnya selamatan. Ganjarannya kami atasnamakan buat ibu. Jawab Nabi, na'am. Apa na'am itu? Na'am, iya. Itu hadis Bukhari 2563. Berikutnya Ibnu Taimiyah. Ayo. Teman sih nggak percaya mana? Dengan ulama madhab Syafi'i nggak percaya, madhab Hanafi nggak percaya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah nggak percaya, dengan orang yang paling top di kalangan Salafi Wahabi sih nggak percaya mana? Ibnu Taimiyah. Berikut pendapat Ibnu Taimiyah dari kitab Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah, juz 22 halaman 302. Langsung terjemah ya, biar nggak lama-lama. Ibnu Taimiyah ditanya, wah Ibnu Taimiyah, ada majelis zikir, mereka baca Quran, baca doa, mendoakan orang mati juga, lalu dilabrak sama seseorang, ngelabraknya pakai speaker lagi, pakai pengeras, hoi
zikiran bid'ah. Zikir dibaca keras-keras bid'ah. Ibnu Taimiyah ditanya, bagaimana menurut saya Ibnu Taimiyah? Yang benar yang majelis zikirnya apa si ustadz yang ngelabrak ini, yang dikit-dikit bid'ah. Jawab Ibnu Taimiyah, al-ijtima' li zikrillah wastima'i kitabih wat du'a amalun salih wa huwa min afdhalil qurbat. Mas, yang namanya kumpul-kumpul silaturahim, acaranya zikir, baca Quran, dengerin Quran, mendoakan siapa saja termasuk orang yang sudah mati, itu amal soleh, bukan bid'ah. Wa huwa min afdhalil qurbat, dan ini termasuk seafdol-afdolnya ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Paham? Ini Ibnu Taimiyah. Kami di Jawa, fatwanya Imam Syafi'i percaya aja, fatwa Imam Hambali percaya aja, fatwa Imam Maliki percaya aja, sampai fatwanya Ibnu Taimiyah itu loh kami juga percaya aja. Percaya kok percaya aja. Pahalanya nyampe apa enggak? Lagi-lagi Ibnu Taimiyah di kitab yang sama, Majmu'ul Fatawa karangan Ibnu Taimiyah, juz 24 halaman 165, sampaikah ketika keluarga mayit baca-baca Quran diniatkan untuk yang mati, apa sampai kepada si mayit? Jawab Ibnu Taimiyah, yasilu ilal mayit, bakal sampai kepada mayit qiraatu ahli, bacaan Quran atau apa-apa yang dilakukan oleh keluarganya, wa tasbihuhum, begitu juga bacaan tasbih, wa takbiruhum, bacaan takbir dan yang lain-lain, idza ahdauhu ilal mayyit wa shalailih, asal mereka memang niat menghadiahkannya kepada mayit, mesti bakal nyampe. Kita lanjut. Berikutnya riwayat Imam Bukhari nomor 5417. 5417. Langsung pakai Jawa. Suatu saat istri Nabi yang namanya Siti Aisyah dapat musibah, keluarganya ada yang mati. Banyak banget ibu-ibu berdatangan takziah. Setelah mayit diberangkatkan dikubur, ibu yang takziah pada pulang. Tinggal sanak famili, teman-teman, tetangga yang tidak pulang. Saat itu Aisyah menyuruh pembantunya masak talbinah. Setelah matang, siap didahar, Aisyah dawuh kepada tamu-tamu, silahkan didahar. Nabi bersabda, daharan begini ini bisa membuat tenang, membuat lega hati orang yang baru dapat musibah, ngilangin stres, ngilangin sawanan gitu loh. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kadang ada teman-teman begitu pedas ceramahnya, haram masak-masak di rumah duka, haram makan-makan di rumah duka. Ini hadis Bukhari yang melakukan Siti Aisyah, yang menyabdakan Kanjeng Nabi, masak makan di rumah duka setelah mayit dikubur. Umumnya yang takziah sudah pada pulang. Paham ya? Kenapa ada beberapa orang itu pakai kalimat begitu keras-keras, haram-haram masak di rumah duka? Ternyata mereka merujuk pada hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal dari sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali. Kunna na'uddul ijtima' wa san'atat ta'am minan niyahah. Kami para sahabat menilai acara kumpul-kumpul, makan-makan, masak di rumah duka itu niyahah, ratapan yang menjadi tradisi jahiliyah. Dari hadis ini lalu beberapa ustadz berceramah kayak begitu, haram masak-masak makan di rumah duka. Nah,
Kalau kami yang itu tadi Aisyah melakukan itu hadis Bukhari. Tentu lebih kuat, lebih sahih daripada hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Dan selanjutnya kami menemukan keterangan lanjut tentang hadis yang diriwayatkan Ibnu Hambal itu. Si Imam Ahmad bin Hambal sendiri perawinya ini mengomentari hadis ini, hadzal hadis la aslalah. Hadis ini nggak ada dasarnya. Yang melarang-larang tadi. Di mana keterangan ini? Hadis itu di Bulughul Maram. Keterangan ucapannya Imam Hambali bahwa hadis ini nggak ada dasarnya. Itu di kitab syarahnya Bulughul Maram. Makanya kadang orang baca hadis itu nggak cukup di kitab hadisnya. Lengkapi bacaan itu dari kitab syarah. Di syarahnya Bulughul Maram karangan Imam At-Tarifi juz 1 halaman 42. Di situ si Imam Hambali sendiri menyatakan hadis yang melarang-larang tadi la aslalahu, nggak ada dasarnya. Kembali pakai yang hadis Bukhari, dilakukan Siti Aisyah, disabdakan Rasulullah. Perkara tetap nggak mau karena di tradisi organisasimu nggak pakai itu, terserah. Tapi jangan mengharamkan kalau ada orang melakukan. Dan kamu punya tradisi sendiri, itu dibawa ke panti yatim baik, dibawa ke takmir juga baik, monggo. Tapi kan sebetulnya sama. Kurang dikit. Berikutnya fatwa Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi Wahabi, yang sekarang muftinya Ibnu Utsaimin, murid dari Ibnu Abdul Aziz bin Baz ini. Nah, tak sampaikan fatwanya siapa? Abdul Aziz bin Baz tentang kebiasaan orang Arab sekarang rodok ketularan TKI. Kan ada ribuan TKI Madura itu. Itu ternyata membawa virus. Mereka membawa tradisi dari Madura ke sana. Ada acara mendoakan orang tuanya. Majikannya terpapar virus tahlilan itu. Alhamdulillah. Jadinya di Saudi itu sekarang ada bikin makanan-makanan, ngundang TKI tetangga, ini diniatkan untuk bapak yang mati. Itu ada. Namanya sana Asyaul Walidain. Makan malam asya itu, walidain itu orang tua. Mengadakan acara makan malam, kenduri lah. Niat ganjarannya untuk orang tua. Sana menyebutnya Asyaul Walidain. Kadang disebut sedaqatul walidain. Sedekah pahalanya untuk orang tua. Terus Abdul Aziz bin Baz muftinya ditanya, gimana tanggapan panjenengan soal itu? Ini kurang ajar, mukimin Madura itu. Salbut ini, kacau. Jawab, dibaca apa enggak jawabannya ini? As-sadaqah lil walidaini aw ghairihima minal aqarib masyru'ah. Yang namanya sedekah ganjarannya untuk orang tua atau untuk kerabat-kerabat yang lain itu memang syar'i, itu memang disyariatkan, tidak bid'ah sama sekali. Lalu tak baca, ternyata beliau pakai dalil yang tadi tak baca tadi. Wahai Rasulullah, ibu saya mati, kalau kami anak-anak bersedekah ganjarannya untuk ibu, ya kan? Apa boleh? Apa Nabi jawab? Naam, boleh kan begitu. Nah, beliau juga dalil yang itu. Terus ini kurang berapa menit? 5 menit. Wa hadis sadaqah la masyahata fi tasmiyatiha bi asya'il walidain. Sedekah untuk orang tua ini ganjarannya untuk orang tua, enggak apa-apa kau beri nama sadaqatul walidain. Apa itu? Sedekah untuk orang tua
atau bi'asya'il walidain, makan malam ganjarannya untuk orang tua, atau nama saja apalah, rasolan. Terserah wong nama saja. Kalau perlu diberi nama mbote gitu. Acara apa ini? Acara mbote, mau nama saja. Yang penting itu anak kepingin berbirrul walidain, melakukan sedekah ala kadar, niatnya untuk orang tua. Ini tidak bid'ah, ini syar'i. Menurut siapa ini? Abdul Aziz bin Bas, Majmu' Fatawa Abdul Aziz bin Bas, juz 13 halaman 253. Lalu ada fatwa muridnya yang sekarang masih jadi mufti, siapa? Ibnu Utsaimin. Sekarang ini mufti Saudi Ibnu Utsaimin, yang melanjutkan Abdul Aziz bin Bas. Tentang Sayyidina, diambil dari Fatawa Nur ala Darb karangan Ibnu Utsaimin, juz 20 halaman 16. Amma idza kana yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan mutlaqatan fa innahu la ba'sa an yaqul sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Ini fatwa terbaru Mas Marzuki, kok tahu? Saya alumni sana. Adapun jika orang bersolawat pada Nabi secara mutlak, maka dia boleh mengucap sallallahu wasallam ala sayyidina. Makanya kalau zaman umroh, kira-kira 10 tahun yang lalu, di pinggir jalan kan ada rambu-rambu, tulis la ilaha illallah, nanti ada rambu-rambu lagi Allahu Akbar, ada rambu-rambu lagi subhanallah, ada rambu-rambu lagi alhamdulillah, ada rambu lagi Allahumma shalli ala Muhammad. Itu dulu. Nah kalau sekarang zaman umroh, itu bukan Allahumma shalli ala Muhammad, tapi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khotib Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dulu-dulu kalau zaman umroh 10 tahun yang lalu, langsung Allahumma shalli ala Muhammad gitu. Sekarang Allahumma shalli ala sayyidina. Nah kadang kita yang di sini sudah ketinggalan zaman, terlalu asik tentang NU, tentang sayyidina, padahal sana sudah jadi NU. Yang induknya sana sudah pakai sayyidina. Terakhir, tradisi membaca Quran di makam. Kita kalau di Sunan Ampel kadang baca Quran, di Ki Hamid baca Quran, di Syekhona baca Quran, di makamnya Bapak Ibu juga baca Yasin, baca Quran. Ya, untuk Yasin tadi sudah dalilnya. Plus di kitab Jami' Shaghir juz 2 halaman 178 riwayat Imam Baihaqi, faqra'uha inda mautakum, bacalah Yasin di dekat, di samping orang-orang yang sudah mati di antara kamu. Lalu kebiasaan baca Quran di makam itu juga dilakukan para sahabat menurut penuturan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ini juga sangat diagungkan, jadi panutan oleh teman-teman Salafi Wahabi. Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Abdul Aziz bin Bas, terus yang sekarang Ibnu Utsaimin, termasuk kadang pakai yang Asy-Syaukani tadi. Itu mereka sering itu rujukannya. Sekarang siapa tadi? Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh halaman 11. Kanu idza mata lahumul mayyitu ikhtalafu ala qabrihi yaqra'una indahul Qur'an. Dahulu para sahabat muridnya Rasul ini, kalau teman mereka mati, mereka bergantian menunggui makam temannya itu, mereka bacakan
mereka bacakan Al-Quran. Paham? Enggak wajib, ya memang Nabi enggak wajibkan. Tapi kalau sahabat muridnya Nabi melakukan, enggak elok kalau kita bid'ah-bid'ahkan. Mosok sahabat itu sesat. Dan menurut saya menyerang sahabat itu tradisi Syiah, membahayakan iman. Sahabat itu yang dipercaya Nabi nulis Quran. Quran turun, wahyu turun, yang disuruh nulis sahabat. Kadang Ali bin Abi Thalib, kadang Ubay bin Ka'ab, kadang Ibnu Umar, kadang Ibnu Abbas, kadang Zaid bin Sabit itu. Lalu ketika Nabi wafat, yang dipercaya dapat SK dari Abu Bakar untuk mengumpulkan Quran yang satu lembar di sana, satu surat di sana, kumpulkan urut, itu yang dipercaya juga sahabat-sahabat tadi. Lalu ketika di zaman Sayyidina Utsman, Islam sudah luas kemana-mana, perlu ngirim satu mushaf di setiap kota agar jadi rujukan contoh, maka Utsman perlu menyalin dari satu mushaf menjadi 6. Satu tetap di Madinah, satu kirim ke Mekah, satu lagi kirim ke Mesir, satu kirim ke Syam, satu kirim ke Basrah, dan satu ke Kufah. 6. Nah, yang dipercaya nulis nyalin sampai 6, ya sahabat-sahabat. Kalau sampai zaman sahabat bid'ah, tarawih 20 dilakukan sahabat bid'ah, baca Quran di makam yang ngelakuin sahabat bid'ah, lama-lama sahabat itu nggak bisa dipercaya karena dianggap ahli bid'ah. Kalau sahabat nggak bisa dipercaya, lama-lama kamu juga ragu tentang validitas Quran, juga ragu tentang akurasi Quran. Jangan-jangan Quran ini nggak bisa dipercaya ini, karena ditulis oleh sahabat yang ahli bid'ah. Ini bahaya, paham? Jadi isu-isu menyerang sahabat itu kepentingan Israel, kepentingan Yahudi lewat beberapa tokoh Syiah menyerang Islam. Dan kalau sudah nggak percaya Quran, habis imanmu. Lewong salah satu rukun iman itu meyakini kebenaran wahyu Allah, kitab Allah, termasuk Al-Quran. Sementara orang gara-gara ngeritik sahabat, lama-lama meragukan kebenaran Quran. Dari awal Quran sudah berstatement, di Quran ini nggak ada keraguan sama sekali, 100% mantap. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi kalau kami di riwayat Abu Nu'aim fil Khulyah, Abu Hurairah itu punya tasbih, boleh zikir pakai begini, boleh pakai tasbih juga boleh. Itu dilakukan Abu Hurairah. Yang nyerang Abu Hurairah itu Syiah, bahaya. Ngerti ya? Saya kira begitu. Kalau banyak-banyak mundak kemeng nanti. Pokoknya ngaji malam ini satu tema, tapi pendalaman tentang bahwasanya boleh beramal itu untuk dirinya, juga boleh diniatkan untuk orang lain. Kayak itu tadi, nyaur utangnya sendiri boleh, menyaurkan utangnya bapak ibu teman juga boleh semua. Kalau di hadis Bukhari, ibu wafat, anak-anak ini mengkodokkan puasa ibu juga, bukan hanya boleh, wajib. Menghajikan bapak ibu yang belum haji, itu harus dipikirkan dulu sebelum warisan dibagi. Termasuk tanggungan utang. Kadang anak-anak kesenangan serak keburu bagi warisan. Bapakmu punya utang. Utang apa? Kepada Allah. Belum daftar haji. Warisannya itu miliaran, mas. Wong daftar haji 25 juta kok eman-eman. Anjane anak meleki. Meleki medit meleki. Al-Fatihah.
Kami mengharap sekali kalau ada yang berbeda daripada nyerang-nyerang orang awam tahlil dilabrak. Ini mana dalilnya? Lu ngarang awam kok ditanyai dalil, nggak fair juga, nggak sportif. Mending diadakan forum, ya. Yang paling alim dari kelompok ini siapa? Yang paling alim dari kelompok ini siapa? Yang paling alim dari NU, misalnya kami datangkan Kiai Ma'ruf Khozin, atau kami datangkan Habib Soleh dari Malang, terserah. Terus poinnya juga, temanya juga jangan kemana-mana. Poin tentang tawasul, tok. Udah. Selesai salaman-salaman, makan, besok lusa gitu lagi. Poin tentang doa pakai angkat tangan, itu tok sudah. Nah, umat ini tinggal menerima hasilnya. Jangan, ini tadi ada peristiwa di Sulawesi apa mana, Ustadz di medsos bikin tulisan ini syirik, ya marah masyarakat. Mau ziarah kubur itu nggak minta kepada makam, mintanya kepada Allah, tapi tempatnya di depan makam, itu aja. Kalimatnya ya Allah anugerahkan derajat yang tinggi kepada bapak saya almarhum ini. Ya Allah, solehkan anak-anak kami seperti kau solehkan anak cucunya bapak kami ini. Begitu aja orang berdoa di depan makam. Nggak pernah, Pak, bapak anakmu sekarang kelaparan, turunkan makanan, Pak. Kan nggak pernah begitu. Pak, anakmu sudah tua belum dapat jodoh, datangkan. Ada yang berdoa begitu? Nggak ada. Hanya kadang-kadang ngesruh di medsos, ini ziarah syirik. Syirik apanya? Terus tadi difasilitasi polisi, lalu dialog dengan jamaah yang nggak terima itu, ya di tengah-tengah dialog itu, namanya juga orang kampung kesal, nggak mikir, nggak apa, lo ngono iki lho, kalau orang itu sembrono, mestinya sebelum ceramah, Bu diskusikan dulu dengan kelompok yang biasa melakukan itu, siapa ustadz mereka yang paling alim, tidak ngomong sepadan. Kalau tukang beca, mana dalilnya kunut? Ya tak apal gula. Terus selama nggak mau begitu, abaikan saja. Berarti nggak serius, nggak sportif. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qassim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Ada yang kelewatan. Kadang itu orang nyerang itu begini. Apa Nabi melakukan itu? Apa ada contoh dari Nabi? Berarti bid'ah. Nabi melakukan, kita tiru. Itu namanya sunnah fi'liyah. Nabi mendawuhkan, kayak tadi kan yang mengamalkan Aisyah, yang mendawuhkan Kanjeng Nabi, ya kan? Nabi menyabdakan, memerintahkan, mendawuhkan. Yang melakukan sahabat itu juga sunnah, namanya sunnah qauliyah. Nah, beberapa kelompok menframing, membuat kesan kalau Nabi nggak melakukan, kayak nggak
sunnah. Nah kalau sunnah itu yang dilakukan Nabi tok, terus apa gunanya Nabi bersabda secara lesan? Masih bid'ah semua, aneh. Atau Nabi nggak melakukan, Nabi nggak merintah secara lesan, tapi sahabat melakukan, Nabi membolehkan, menyetujui, itu juga sunnah. Namanya sunnah takrih kayak tadi, yang sahabat kumpul di masjid, kumpul di rumah baca syair, lalu menyampaikan kultum, sampaikan masih habis itu makan-makan, minum-minum. Siapa yang ngelakuin? Sahabat. Tapi Nabi tahu, mendengar, melihat juga enggak melarang. Itu juga sunnah, namanya sunnah takririyah. Karena mustahil Nabi menyetujui barang bid'ah. Kalau itu tetap kau tuduh bid'ah, berarti kamu menuduh Nabi menyetujui bid'ah. Nah itu tambah konyol teman. Ya, terus tidak semua sunnah itu dilakukan Nabi. Contoh, kepingin jadi makmum yang baik, sampean tiru Nabi apa tiru sahabat? Kalau semua harus tiru Nabi, bagaimana kalau kami ingin jadi makmum yang baik? Tiru siapa? Ya tiru sahabat. Mosok niru Nabi? Emang Nabi pernah jadi makmum? Terus imamnya siapa? Paham? Pengen jadi prajurit yang baik, tiru siapa? Ya tiru sahabat yang jadi prajurit. Pengen jadi panglima yang benar, tiru siapa? Rasulullah. Lagi dulu. Pengen jadi istri yang baik, tiru Nabi? Gimana? Pengen jadi istri yang baik, tiru Nabi? Aneh namanya. Pengen jadi istri yang baik, tiru siapa? Tiru Siti Khadijah, tiru Siti Aisyah, ya kan gitu. Pengen jadi suami yang baik, tiru Kanjeng Nabi. Pengen jadi menantu yang baik, tiru siapa? Tiru Sayyidina Ali. Pengen jadi mertua yang baik, tiru Kanjeng Nabi, gitu loh. Nah beberapa ustadz kadang bilangnya nggak ada contoh dari Nabi. Emang semua harus contoh Nabi? Lihat konteks apa, masalah apa, paham ya? Pokoknya wajib cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.